video kali ini Ibu akan menyampaikan tentang cara memilih daging ayam yang baik untuk dikonsumsi. Jadi Ibu harapkan anak-anak memperhatikan. Jadi nanti pas ada tugas praktek untuk memilih daging ayam yang baik untuk dikonsumsi, anak-anak dapat memilih dengan baik dan benar. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita akan memilih daging ayam untuk kita konsumsi ya. Yang pertama yaitu perhatikan warna dari daging ayam tersebut. Jadi daging ayam yang baik itu berwarna putih dengan semburat merah muda. Jadi ketika anak-anak menjumpai di pasaran itu ada daging ayam yang berwarna pucat, kemudian kebiru-biruan atau yang berwarna mengkilat, itu harus dihindari ya. Kalau yang berwarna mengkilat itu bisa jadi sudah diberi apa? Diberi formalin. Untuk tujuannya itu apa? Dengan diberi formalin itu nanti bisa awet, itu bisa berbahaya karena banyak mengandung bahan kimia. Jadi tolong nanti kalau memilih daging ayam yang pertama itu diperhatikan tentang warna dari daging ayam tersebut. Warna yang baik adalah warnanya putih dan semburat merah muda seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua yaitu perhatikan perhatikan tekstur kulit dari daging ayam tersebut. Jadi kalau anak-anak itu nanti membeli daging ayam, biasakan diraba dulu atau diusap sedikit kulitnya seperti ini ya. Karena apa? Kalau kita mengusap kemudian kita merasakan teksturnya itu seperti ada bertepung atau berpasir ya, itu berarti menandakan bahwa daging ayam tersebut sudah diberi formalin. Karena apa? Tekstur bertepung atau berpasir tersebut menandakan bahwa daging ayam tersebut sudah diberi formalin dan ketika membilasnya tidak apa? Tidak bersih, jadi masih menempel pada kulit. Jadi itu harus kita hindari. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ada tidaknya lalat yang hinggap pada daging ayam tersebut. Di sini lalat sebagai indikator ya. Jadi kalau daging ayam ini dihinggapi banyak lalat, bisa jadi sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tetapi juga diperhatikan ketika kita menjumpai di pasar ataupun di pedagang-pedagang daging ayam yang tanpa atau tidak hinggapi lalat sedikit pun ya, itu bisa jadi daging ayam itu diberi bahan kimia atau diberi formalin. Karena apa? Lalat tidak mau hinggap pada bahan-bahan yang sudah diberi bahan kimia ya, ataupun formalin. Kemudian yang keempat yaitu ketika kita membeli daging ayam ini di supermarket, perhatikan adalah kemasannya. Kemasan harus tertutup rapat ya. Jangan sampai kita membeli daging ayam di supermarket dengan kemasan yang rusak ataupun sudah terbuka. Karena apa? Nanti ada debu atau kuman-kuman yang masuk ke dalam daging ayam tersebut. Ya. Tuh. Kemudian yang kelima ya, kita perhatikan bau dari daging ayam tersebut. Jadi kalau kita mau memilih seperti ini ya. Bau daging ayam yang segar, yang sehat, yang baik untuk dikonsumsi, baunya itu segar. Tidak ada bau amis ataupun bau anyir yang menyengat ya. Jadi kalau kita mendapatkan daging ayam kemudian sudah berbau amis, anyir, baunya menyengat, itu berarti sudah tidak bagus untuk dikonsumsi ya. Jadi kamu harus menghindari. Cari daging ayam yang baunya masih segar, bau daging ayam ya. Kemudian berikutnya yaitu tekan. Kita tekan ya. Kalau kita beli daging ayam, kita tekan. Kalau daging ayam ini teksturnya masih elastis ya,
kita tekan itu kembali lagi, langsung kembali lagi seperti ini ya. Tapi kalau kita mendapatkan daging ayam yang ditekan tidak langsung kembali, menimbulkan bekas, kemudian keras, mungkin karena terlalu lama di dalam penyimpanan, ya itu berarti sudah tidak bagus lagi. Karena yang bagus itu ketika kita membeli daging ayam itu teksturnya elastis ya. Begitu kita tekan, kita bisa langsung kembali lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu ada tidaknya darah atau cairan yang keluar dari daging ayam tersebut. Ketika kita menjumpai di pasaran daging ayam dengan cairan darah yang banyak, berarti itu sudah tidak bagus. Biasanya daging ayam yang mengeluarkan darah cairan banyak itu yang sudah lama disimpan di dalam freezer. Jadi terlalu lama penyimpanannya sehingga tidak bagus. Yang bagus yaitu tidak ada darah ataupun darah ataupun cairan yang keluar dari daging ayam tersebut. Itu adalah cara-cara memilih daging ayam yang baik. Sekarang perhatikan anak-anak. Di sini ibu ada 2. Ini daging ayam yang segar, ini yang sudah lama di freezer. Coba perhatikan. Anak-anak perhatikan, ini adalah contoh dari daging ayam yang sudah lama dalam penyimpanan atau dalam freezer. Terdapat cairan ya, begitu dikeluarkan cairannya banyak, ini warnanya merah ya, karena ketemu dengan darah. Kemudian teksturnya itu udah keras ya, jadi karena lama dia nggak elastis lagi. Ini adalah contoh daging ayam yang sudah lama dalam penyimpanan yang tidak bagus lagi untuk kita konsumsi karena sudah keras ya dan sudah mengeluarkan banyak cairan. Beda dengan daging ayam yang masih segar ya, tidak ada cairannya sama sekali. Ini bedanya ini. Coba perhatikan nih bedanya ya. Ini adalah daging ayam yang segar dan ini sudah dalam freezer terlalu lama. Jadi begitu keluar langsung keluar cairannya. Tuh. Tolong yang sudah ibu sampaikan ini tolong diperhatikan sehingga nanti anak-anak dapat memilih daging ayam yang baik ya, ketika kamu ada tugas untuk memilih daging ayam yang bagus, yang baik untuk dikonsumsi ya. Jadi nanti yang sudah ibu sampaikan ini diterapkan ketika kamu ke pasar atau ke pedagang daging ayam, kamu terapkan apa yang sudah ibu sampaikan ini ya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.